warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda dan proses orang yang dipilih oleh kodam leluhur. Nah, seperti yang pernah kita bahas terdahulu bahwa kodam leluhur adalah kodam yang dulunya ikut membantu dan bersama daripada kakek buyut ataupun leluhur daripada orang yang dipilihnya. Di samping itu, bahwa kodam ini akan memilih daripada orang yang menjadi yang setara dengan energi daripada leluhur itu tadi, dan juga setara energinya dengan energi kodam leluhur itu tadi. Jadi ini dipilih sebenarnya. Kodam ini memilih sendiri siapa nanti calon yang bakal diikuti oleh kodam leluhurnya itu tadi. Nah, proses supaya orang yang akan diikuti nanti bisa pas energinya dengan kodam leluhur itu tadi, mempunyai tanda dan juga mempunyai proses tersendiri. Jadi proses ini sebenarnya adalah bukan proses terbukanya mata batin seseorang, itu bukan. Tetapi memang kodam leluhur itu sendiri yang menunjukkan keberadaannya kepada orang yang telah dipilih, entah itu dalam kehidupan nyata ataupun di dalam mimpinya. Nah, jadi nanti secara otomatis orang yang dipilih oleh kodam leluhur itu nanti dia akan bisa melihat keberadaan daripada kodam leluhur itu dan juga bisa berinteraksi dengan kodam leluhur itu. Itu bisa kelihatan secara nyata dan juga bisa lewat mimpi. Nah, proses yang pertama. Pada proses yang pertama ini, orang yang dipilih oleh kodam leluhur itu biasanya bisa melihat kodam itu. Nah, jadi bisa melihat. Karena kodam ini tapi belum bisa menyatu, ya. Jadi hanya bisa melihat saja. Karena apa? Karena kodam ini masih menunggu sampai orang yang dipilihnya benar-benar siap untuk menerima dan menyatu dengannya. Nah, jadi untuk tahap pertama ini orang yang dipilihnya ini bisa melihat dulu. Nah, nanti sampai setelah orang itu siap, maka baru kodam itu nanti akan bisa menyatu. Pada proses selanjutnya, biasanya orang yang dipilih oleh kodam leluhur itu akan mengalami sakit terlebih dahulu. Dan biasanya sakitnya ini bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Sebenarnya proses sakit ini tidak hanya untuk orang yang didampingi oleh kodam leluhur atau yang dipilih oleh kodam leluhur saja, tidak. Tetapi biasanya orang yang akan didampingi oleh kodam meskipun bukan kodam leluhur itu biasanya juga mengalami hal semacam ini. Dan pada saat sakit inilah nanti orang yang dipilih oleh kodam leluhur itu nanti akan diperlihatkan kilasan-kilasan masa lalu daripada kodam itu tadi, dan juga akan diperlihatkan kilasan-kilasan masa lalu daripada
kakek buyutnya atau leluhurnya dulu. Jadi dia akan diperlihatkan tentang kehidupan masa lalu kakek buyutnya itu. Nah, inilah biasanya ini ciri-ciri yang paling kelihatan. Kemudian setelah melakukan itu, biasanya orang yang sudah diperlihatkan kilasan-kilasan masa lalu daripada leluhur itu nanti, itu kemudian akan mengalami interaksi. Jadi setelah sakit, kemudian sudah tahu kejadian-kejadian masa lalu, ya, itu kemudian orang tersebut itu bisa berinteraksi dengan kodam daripada leluhurnya itu tadi. Nah, interaksinya ini tadi, ini bisa kelihatan secara langsung, ya, jadi secara nyata dalam wujud sosok itu bisa, dan lewat mimpi juga bisa. Bahkan itu bisa berinteraksi dengan cara bertukar pikiran, berbicara, itu juga bisa. Kemudian juga bisa memberikan pesan-pesan. Jadi kodam ini nanti bisa memberikan pesan-pesan lewat mimpi juga bisa, secara langsung juga bisa. Nah, inilah kalau sudah dipilih oleh kodam leluhur. Kemudian yang selanjutnya adalah biasanya orang itu mendapatkan pusaka. Nah, pusaka ini bisa dari leluhurnya dulu. Nah, jadi pusaka yang dimiliki leluhurnya dulu, tetapi juga bisa berupa pusaka yang baru yang memang dipercayakan kepada orang yang terpilih ini tadi untuk dirawat. Nah, pusaka ini juga ada yang energinya positif dan juga ada yang energinya negatif. Nah, kalau yang memang energinya negatif, ya lebih baik memang dibuang saja atau diruat supaya energinya menjadi baik. Ini masalah pusaka. Tetapi ini tidak semuanya. Memang ada orang yang dipilih oleh kodam leluhur itu, ada yang tidak mendapatkan pusaka. Kalau memang dulunya leluhurnya itu memang tidak gemar terhadap pusaka atau wesiaji. Tetapi memang kebanyakan ini ada semacam itu. Ini yang sering terjadi, memang mendapatkan pusaka dari leluhurnya, dan juga biasanya itu mendapatkan pusaka yang baru untuk dirawat. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya setelah proses ini, maka orang tersebut itu biasanya mempunyai kemampuan batin yang kuat dan juga mempunyai kesaktian. Nah, ini proses yang terakhir. Jadi setelah mendapatkan pusaka dan juga mendapatkan keilmuan daripada leluhurnya itu tadi, maka biasanya orang yang dipilih kodam leluhur itu tadi biasanya mempunyai kekuatan batin dan juga mempunyai kesaktian secara otomatis, dan bahkan biasanya itu tanpa belajar. Nah, ini kalau memang orang yang sudah terpilih. Tetapi bagaimanapun juga, kodam ini kan hanya sebagai pembantu atau sebagai perantara. Nah, meskipun memang dengan kekuatan kodam ini tadi, kekuatan batinnya bertambah, kemudian panca inderanya atau indera keenamnya juga terbuka. Tetapi itu jangan sampai menjadikan panjenengan yang terpilih oleh kodam leluhur itu tadi langsung mengagung-agungkan atau menuhankan kodam, atau kadang-kadang malah seenaknya disuruh sana, seumpama benci sama seorang, disuruh untuk
hal-hal yang kurang baik lah, ini yang harus panjenengan hindari. Bagaimanapun juga, ini hanya sebagai pembantu atau perantara. Tetap kita harus bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita harus tetap terus meminta petunjuk dan meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan harus selalu berbuat baik, dan harus selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi anggap saja kodam leluhur yang mendampingi panjenengan hanya sebatas untuk membantu saja. Nah, jangan sampai dijadikan kita menjadi orang yang sombong. Tetap harus bersandar pada daya dan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi itu tadi proses orang yang terpilih ataupun orang yang dipilih oleh kodam leluhur. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan bagi sedulur-sedulur yang sudah menonton video ini, monggo silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi